Rina, gimana dengan 2 kali perjanjian dan dibatalkan hari ini? Dirimu seperti apa Mbak Rina? Jujur ya, kalau dari saya pribadi, saya dari awal juga saya bilang sama abang-abang saya ini, dari ke Bang Dani, begitu juga Bang Enal ya, saya sih pengennya tuh untuk ketemu secara langsung, tapi beliau bilang, katanya beliau mengatakan bahwa beliau sedang ada urusan keluar kota, dan juga di hari yang sama juga katanya ibunya sakit. Oh oke, kita paham itu. Saya jujur, saya pun sekarang lagi sakit. Sekarang saya sakit, tapi saya mencoba untuk kooperatif ya, supaya masalah ini cepat selesai. Kalau dibilang kecewa, ya ada rasa kecewa, tapi balik lagi masa orang sakit itu kita paksa. Walaupun di hari itu juga ada postingan ibundanya bersama ada salah satu vokalis band kita gitu ya. Itu nggak tahu foto kapan ya, tapi ada postingan itu. Dan kedua, 1 hari setelah itu pun kamu juga saksinya, dia juga datang kan ke acara pemakaman salah satu teman kita, ibundanya teman kita juga, dia ada di situ. Maksudnya kenapa tidak bisa meluangkan, kita nggak butuh waktu lama kok. Berapa lama sih? 1 jam. Oke, kalau misalkan dibilang gue cuma punya waktu 1 jam, oke, nggak ada masalah. Kita akan 1 jam itu kita akan padetin, udah gitu. Itu aja sih maunya saya. Dan juga esoknya dia dan ibunya ada di salah satu live ya, di salah satu stasiun TV juga. Kenapa bisa datang? Kenapa di sini sekarang nggak bisa? Oke, kita pahami juga. Kita tunggu sampai dia bilang hari Rabu jam 1 di kafenya. Sekarang kita udah datang ke sini, ternyata juga dihubungin dari semalam itu sangat sulit. Tidak ada respon, dan sampai tadi pun Bang Dani juga coba hubungin beliau, tapi tidak ada respon sampai Bang Dani memberikan voice note, dibalas sama beliau bahwa katanya sedang lagi ada perjalanan ke Jawa gitu. Perjalanan ke Jawa yang saya pikir kok kayaknya mendadak sekali, kenapa nggak dari semalam, paling tidak respon lah kami gitu, hargailah kami loh di sini, kami juga butuh, kita nggak lagi pengen ribut, saya nggak lagi cari sensasi, maaf ya kalau misalkan dari pihak sana bilang saya tuh mungkin nanti sampai saat ini nanti kan juga dipanggil ke TV, enggak, bukan itu yang saya mau. Saya cuma kalaupun saya datang ke TV atau kalaupun saya sekarang ada di infotainment, itu karena saya hanya ingin klarifikasi. Saya ingin bahwa tolong udah ya, kita sudah selesai. Silaturahmi insya Allah bisa tetap berjalan, tapi saya nggak mau lagi ada urusan gitu. Dan juga tolong jangan colek saya lagi gitu loh. Jadi di sini saya juga bukan menjual air mata yang seperti mungkin pernah dikatakan tentang saya gitu, enggak. Saya punya keluarga, bagaimanapun saya punya anak, saya juga nanti punya keturunan, anak saya akan menikah, saya punya cucu. Saya nggak mau ada lagi berita-berita miring tentang saya gitu. Dan juga jejak digital itu kan tidak bisa hilang ya, jejak digital tidak bisa hilang. Jadi saya hanya mau meluruskan aja, yuk kita mediasi, yuk kita ketemu secara kekeluargaan gitu. Ataupun seperti tadi Bang Enal bilang, bikin surat pernyataan yang dimana itu juga dipegang sama ibundanya. Dan juga kalau misalkan memang anaknya itu mau menjadi bertanggung jawab dan mau Bang, kalau misalkan mewakili ibunya, tapi kan permasalahannya di sini kan bukannya saya bersama dia, tapi saya bersama ibunya yang juga berkomentar, bukannya dia yang berkomentar. Saya berterima kasih banget untuk beliau yang sudah minta maaf mewakili ibunya, tapi supaya tidak ada lagi nih ya, tidak ada lagi pernyataan nanti di mana, di sosial media mana, atau ada tuntutan apapun lagi. Yuk kita ketemu, kita berjabat tangan ya, kita saling maafkan. Kalaupun saya punya salah di masa lalu, saya juga akan minta maaf. Saya orang yang tidak akan takut untuk mengucapkan maaf gitu. Tapi jelasin apakah ada kekesalan atau apapun yang di hatinya yang masih menyangkut tentang terhadap saya, coba tolong diutarakan supaya kita sama-sama clear di saat itu juga gitu. Jadi saat ini saya cuma minta permintaan maaf, bukan hanya dari mulutnya Vicky Prastio, tapi juga dari ibundanya. Itu aja. Saya nggak minta neko-neko panjang kali lebar, saya juga nggak mau. Ini juga buang-buang waktu gitu. Bang Dani punya urusan, Bang Ena juga punya urusan, kalian juga kawan-kawan media juga pasti bukan hanya ikutin saya aja gitu. Jadi saya cuma minta yuk kita ketemu,
nggak gampang, nggak susah loh. Nggak susah, sangat gampang. Kita ketemu sebentar, 5 menit aja. Kasarnya, oke Kalina, saya minta maaf. Dah, kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kita ketemu bahwa ada bukti bahwa kalian benar-benar tulus mau minta maaf sama saya. Begitu juga kalau nggak bisa permintaan maaf lewat telepon, lewat video call, yang katanya juga bahkan tadi juga video call juga di Ngamasa tapi sangat sulit dihubungi. Gitu. Jadi maaf sekali, bukan saya nggak terima maaf ya, saya terima maafnya dari anaknya ya, tapi saya juga minta juga dari ibunya supaya apa, kedepannya tidak ada lagi. Saya nggak akan dendam loh, insya Allah saya dilahirkan bukan sebagai manusia pendendam, tapi yuk kita sama-sama selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, itu aja. Berarti ada syarat ya sih ketika nanti misalkan itu terjadi ibunya datang meminta maaf, karena untuk menjaga dari ibunya akan ada utarakan komentar-komentar lagi yang di sosial media gitu. Di sosial media itu gimana Kak? Ada syarat ya maksudnya? Nggak ada syarat. Cuma hanya perjanjian tertulis aja atau video yang mengatakan bahwa ini tidak akan ada lagi hal seperti ini. Udah itu aja sih. Syarat saya nggak susah gitu, bukan lagi nanti harus gini, enggak gitu. Keinginan Mbak Indah harus ketemu fisik ya, maksudnya ketemu. Iya dong, harus ketemu fisik. Harus ketemu fisik, harus ketemu fisik. Kalaupun dari pihak mereka tidak mau bertemu, paling tidak ada surat ya Bang ya. Surat pernyataan ditandatangani oleh ibunya ya. Ibu, karena kan yang bermasalah kan saya. Ibaratnya orang kalau misalkan mau masuk penjara, saya yang salah, masa saya tuker kepala saya sama Bang Dani, kan nggak mungkin. Gitu. Karena saya yang bersalah, saya yang masuk penjara, kasarnya seperti itu, ya kan. Ini kan ibunya yang bermasalah sama saya, kan nggak mungkin ditukar sama anaknya, ya kan. Anaknya bisa minta maaf, tapi kenapa ibunya lagi sakit, masa nggak bisa bicara, ya kan. Itu aja sih. Awalnya Mas Vicky sendiri hubungi ke Bang Dani dan Bang Enal pun dia bilang katanya kalau bisa ketemu, kita ketemu nggak apa-apa, ketemu sama kuasa hukum juga nggak apa-apa, bersama Kalina juga nggak apa-apa, ataupun undang teman wartawan juga nggak apa-apa. Itu dari mulutnya dia. Itu dari mulutnya dia bilang seperti itu. Dan akhirnya dia bilang katanya hari Senin tidak bisa, mohon maaf, kita ganti di hari Rabu jam 1 di tempatnya dia. Kita sudah datang ke tempatnya dia, di kafenya dia. Kita punya etikat baik, kita datang, tapi beliau juga tidak datang gitu. Bahkan dihubungi sangat sulit. Sangat sulit. Kalau kita telepon aja nggak apa-apa, coba. Boleh. Ini coba sekali lagi, dihubungi sangat sulit gitu. Kami komitmen kok, maksudnya gini, kami tidak akan juga mau salah langkah, ibaratnya itu nggak mau melaporkan sesuatu kalau di saat mereka masih mau ada etikat baik untuk ketemu. Dan ini kan mereka bilang dari pihaknya dia aja, nah. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bung Vicky. Siap, Bu. Ya, baik Bung, saya sebentar lagi sama rekan-rekan media. Boleh ya Bung ya, kita bicara sedikit dengan beberapa media yang ada di Kopion Produksi. Izin ya Bung ya? Oke, baik. Itu mic-nya, Oke. Ya Mas Vicky, ada yang ingin disampaikan mungkin terkait pertemuan hari ini Mas Vicky yang batal hari ini yang sudah dijanjikan oleh Mas Vicky. Aku mohon maaf atas yang pertama, aku mewakilkan Ibu Emma Fauzia. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Mbak Kalina, juga Bang Dani sebagai kuasa hukum dan lain-lainnya ya, atas mungkin ada selisih komen atau komunikasi yang kurang berkenan di Mbak Kalina. Aku secara pribadi mewakilkan Mama Emma mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Semoga setelah ini jadi pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih hati-hati buat menggunakan sosial media juga atau apapun, atau yang menyangkut tentang ya ketidakperkenanan lah dan lain-lain gitu. Itu aja sih dari saya sebelumnya ya. Ada Mbak Kalina juga tuh ya, Mbak Kalina dan kuasa hukumnya, Mas Dani dan tim semuanya dan lain-lain ya. Sekali lagi atas nama
Ibunda saya Mama Emma mohon diperkenankan untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mas Vicky, tapi kan dari teman-teman media semuanya. Mas Vicky, tapi kan dari pihak Mbak Kalina ingin Mama Emma yang memberikan statement gitu loh. Kemarin kan sempat Mama Emma juga bisa datang ke salah satu stasiun TV live, tapi kenapa hari ini Mas Vicky tidak hadir gitu loh? Dan ibunya. Dan Ya ibunya. kemarin ya kita namanya anak dan ibu ya pasti udah mengambil sikap duluan lah, tapi aku juga udah koordinasi dengan Mama Emma gitu. Udahlah, nanti aku memang ada momen yang waktu yang tepat banget, nanti pasti aku akan ya ketemu juga lah sama Mbak Kalina juga gitu loh, sama tim kuasa hukum juga, karena sejauh ini juga nggak ada konflik yang bagaimana aja sih gitu. Itu aja sih Mbak. Kapan Mas Vicky kira-kira? Nanti aku hubungin Bung Bang Danis atau Mbak Kalina ya langsung. Posisi sekarang di mana, Bang? Posisi emang di mana Bang sampai hari ini tidak bisa hadir untuk memberikan statement? Ini saya perjalanan menuju Jawa Tengah ya. Mm-mm. Ya masih ada kegiatan acara keluarga lah. Mas, tapi Ya, Mas menyikapi teman-teman semuanya, terima kasih ya. menyikapi Abang, berita semuanya, yang terima ada kasih. gimana Mas? Menyikapinya gimana Iya, Bang? menyikapi komenan-komenan di sosial media Semuanya Mas. yang lain terima kasih ya. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi Bung Vicky, mohon maaf Bung Vicky, boleh saya ini ya bicara sebentar, Bung? Bisa? Silakan. Bung, ini pas di depan wartawan, Bung ya. Saya hanya Bu Kalina. Kira-kira hari apa untuk kita bisa ketemu? Ya kalau secara pribadi kan saya udah mewakilkan Mama Emma untuk yang menyatakan maaf, saya Iya. kirim video juga tadi kan Iya. gitu dan lain-lain. Iya. Ya mungkin nanti ketemu dalam posisi yang deep lah, yang intimate gitu loh. Saya Iya. mungkin ya Bung Dani yang sebagai kuasa hukumnya sama Mbak Kalina yang mungkin saya akan datengin lah nanti pasti. Saya akan komit untuk datengin. Baik Bung. Ya. Saya minta schedule hari apa, tanggal berapa, jam berapa, biar teman-teman media juga bisa tahu, gitu loh. Biar ini kan Iya. permasalahan ini kan dengan Ibu Kalina, tapi yang mewakili kan Bang Vicky, ya kan. Saya harap juga Ibu Emma Fauzia bisa hadir pada saat kita kumpul. Jadi Ya coba nanti saya sampaikan dulu ke ibunda saya ya, ke Mama Emma ya. Ya. Nanti saya akan coba konfirmasi ya. Gitu aja ya Bung. Sebelumnya ya terima kasih semuanya. Oke baik Bung. Semuanya terima Oke baik kasih. Bung. Dalam bulan ini Bung. Dalam bulan ini apa gimana Bung? Dalam minggu ini. Saya telepon dulu ya. Oke baik Bung. Terima kasih Bung. Ya, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ya gitu kira-kira teman-teman. Ya. Tadi udah dengar.